Oke, jadi hari ini gue mau pergi terapi karena Hangto udah mulai latihan dan gue ngerasa bagian kaki gue ini udah mulai nggak nyaman. Nggak nyaman ya, bukan sakit. Jadi gue memutuskan untuk terapi biar kaki gue ini nggak sakit, bahkan lebih parahnya cedera. Nah, klinik yang mau gue datangin ini letaknya di Jakarta Barat. Nanti kita bakal cari tahu apa namanya, terus detail-detail lain sebagainya lah. Jadi sampai ketemu di klinik. Nah, ini tempatnya West Physiotherapy. Wah, ini ownernya nih. Hai bro. Hai Barbara. Nah, ini pacarnya dia. West Physiotherapy. Pertama kita cek suhunya dulu ya. Kita cek suhu. Terus nanti pakai hand sanitizer. Oke. Berapa? 362 ya. Formulirnya diisi dulu. Oke. Siap. Nah, ini dia ruangannya. Halo Kak. Halo. Nah, jadi di sini aman ya pakai pelindung juga. Kita pakai standar untuk pengamanan, jadi sarung tangan, face mask sama masker itu wajib. Oke, mantap. Tutup aja tiranya kalau mau ganti baju. Sorry, Mas. Kaki kanan sini. Kanan. Kanan. Oke, duduk sini. Lepas aja masih ada. Boleh, Mas. Begitu. Dari kapan? Desember. Desember. Yang masih terasa sekarang apanya? Ancidasnya. Kadang Oke. kadang mulai kumat gitu-gitu ya. Cuman kadang nggak nanti gitu kumatnya. Engkelnya bagian luar, Soalnya bagian luar sih. dalam aman. Dalam dikit aja. Cuman yang parah. Aman. Ada strik, aman ya? Aman. Aman. Ini yang sakit ya? Dari ini kasih sampai sini 5. 5 tegang ya. Lawan ke arah sini ya. Ya. Oke. Oke. Aman. Aman. Tapi kalau dibilang lebih parah sih lebih parah yang kiri. Lebih parah yang kiri. Cuman yang kanan ini baru kena. Tapi yang stabilnya ya, yang kanan lebih jauh. Lebih jauh ya. Yang kiri lebih sering malah. Lebih sering ya. Cuma ke arah sini. Sakit? Aman. Dikit aja. Ini? Nah itu agak lebih. Lebih ya. Yang bawah? Sekarang kita dikasih dulu ya. Iya tuh. Ini namanya dia apa nih Kak? Di US ultrasound.
Jadi dia pakai gelombang suara. Banyak manfaatnya, salah satunya untuk elastisitas jaringan. Kalau setiap mau terapi harus diginin dulu. Ada beberapa kondisi yang nggak perlu diginiin. Itu Jadi kenapa gitu? tergantung. Jadi kalau ini kan sprain ankle nih. Ya. Nah, dia ada jaringan yang biasanya timbul jaringan fibros atau masih jaringannya memang kaku, kita buat elastis dulu nih jaringannya. Jadi harus kita US buat dia lebih elastis lagi. Kalau yang nggak perlu itu seperti apa? Kalau yang nggak perlu itu, jadi kayak kondisi-kondisi yang masih baru akut banget gitu, itu nggak perlu untuk di US, nggak apa-apa. Ini standarnya berapa lama sih mas? Kalau untuk waktunya biasanya dari 5 sampai 15 menit. Itu ada tergantung dari Iya, cederanya? tergantung kondisi cedera sama luas areanya. Kalau semakin lama berarti semakin apa itu? Jadi ada kondisi-kondisi yang memang lebih tebal jaringannya, fibrosnya lebih tebal, itu lebih lama biasanya waktunya. Ngilu nggak? Iya mulai ngilu nih. Kalau sakit itu berarti kenapa itu kak? Berarti ada jaringan yang bermasalah. Kalau sprain ankle kan biasanya ligamennya itu terulur atau bahkan ada perobekan kecil, microtear. Itu yang bikin kedua juga rasanya nyeri, terus tumbuh jaringan fibros, itu yang kita hilang. Jelasnya. Ya jadi gue sebelumnya itu pernah cedera ankle dan begitu mulai latihan ini jadi kaki gue itu udah mulai kayak nggak nyaman gitu di bagian Achillesnya situ lah, di apa ya yang kayak urat-urat gitu lah di belakang kaki gitu, itu udah mulai nyeri. Jadi ya gue cek aja sekalian di fisioterapi, mencegah lah biar nggak lebih parah. Sakit banget mas kalau di Achilles. Gue belum pernah sih US di Achilles. Kalau di Achilles nggak terlalu, yang sakit itu yang biasa yang di sini. Bakal berkeringat gak sih? Keringat. Ganti baju juga lah. Boleh. Lu bawa tas gede lagi kan? Oke, jadi tadi gua udah treatment bareng Albar. Ini jadi dia tadi yang megang gua. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dikit deh. Oke, Bar, nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, jadi gua mau nanya, mungkin banyak yang nanya juga nih kayak sebenarnya kalau mau ke fisioterapi itu harus gimana sih? Apa harus cedera dulu atau tunggu sakit atau yang mungkin udah ada keluhan? Sebenarnya gini, kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya olahragawan, dia udah ngerasa nggak fit dengan salah satu kaki, misalnya di knie atau di ankle-nya. Kalau walaupun jangan sampai nunggu itu benar-benar udah parah baru datang ke fisio. Ketika dia udah merasakan keluhan, seharusnya itu langsung datang ke fisio biar langsung dicek, kemudian ditangani, kemudian diberi program bagaimana seharusnya, sehingga cedera itu tidak makin lama malah makin parah nantinya. Jadi kita juga ada prepare buat kedepannya, karena fisioterapi ini kan selain rehabilitasi kita juga ada preventif, kemudian ada kuratif, baru rehabilitatif.
Itu apa tuh? Bisa jelasin nggak maksudnya? Jadi kalau untuk preventif itu sebenarnya kita untuk pencegahan cedera. Jadi sebenarnya untuk olahragawan kita sebelum bertanding kita berikan dia program latihan agar mencegah untuk terjadinya cedera. Kemudian ada kuratif, penanganan cederanya, kemudian rehabilitatif. Setelah penanganan cedera itu kita kembalikan dia ke kondisi lebih bugar lagi seperti semula untuk kembali ke lapangan. Oke, nah terus misalnya kita ada keluhan nih, jadi apa sih, ada mending ke rumah sakit atau langsung ke fisioterapi atau gimana? Sebenarnya itu tergantung ya. Kalau misalnya keluhan-keluhan yang seperti habis jatuh kemudian merasakan nyeri di bagian lutut, itu sebenarnya bisa langsung ke fisioterapi tanpa minta rujukan langsung dari rumah sakit, atau mau ke rumah sakit dulu minta rujukan baru ke fisioterapi itu bisa juga. Jadi tergantung bagaimana lu milih aja sebenarnya, lebih percaya kemana. Sama semuanya sebenarnya sama, cuma kan kalau untuk fisioterapi sendiri memang kita fokusnya dari asesmen, baru kita berikan program latihan untuk rehabilitasinya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya mau ke rumah sakit atau ke fisioterapi. Iya. Ya kalau memang mau ke rumah sakit, kalau mau langsung ke fisioterapi ya fisioterapi gitu. Terus mungkin kita ngomongin yang tadi ya, yang pas gua sakit, kalau pas sakit masuk kayak agama-agama gitu. Itu tadi kita pertama US ya? Pertama US. Tadi udah dijelasin sih US itu apa. Habis itu kita langsung Kita ankle teraben dulu. Ankle teraben gunanya tuh. jadi untuk ankle teraben itu dia untuk penguatan di otot-otot di sekitar ankle-nya ini. Jadi ketika kekuatan ototnya itu kembali, maka stabilisasinya juga akan kembali. Terus habis itu kita Calf raise ya, itu buat untuk penguatan calf ya. habis itu Latihan stabilisasi RDL. RDL ya, itu yang tahan berapa detik gitu. Ya. Itu buat apa, balancing Itu juga. untuk balancing sama stabilisasi. Jadi rata-rata ankle tuh memang mainnya di balancing. Iya betul, karena memang mobile-nya si ankle ini banyak banget mobile, jadi butuh untuk stabilisasi, penguatan stabilisasi. Habis balancing terus kita apa itu? Ada mini band series, Mini band series yang slide ya. slide itu, terus ada apa lagi? Ada main trampolin tadi, balance juga. Iya terus benar. stability. Rata balancing sama masing-masing bola Iya, ya. passing bola. Terus terakhir kita kompres. Kompres S. Mungkin banyak yang nggak tahu itu maksudnya kompres tuh biar apa sih? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kompres itu ada banyak sih, ada teori yang pro dan kontra. Jadi kalau gua sih lebih milih di kompres. Kenapa? Karena ketika habis latihan itu pasti ada timbul jaringan yang istilahnya itu inflamasi baru lah, timbul inflamasi baru. Nah sehingga nanti kalau kita pakein es itu tidak terjadi inflamasi itu lebih jauh lagi. Jadi meredam inflamasinya, kemudian dari kita tadi melakukan exercise itu banyak banget gerakan-gerakan yang bikin istilahnya panas lah sendiri. Jadi kita bikin dingin lagi untuk recovery juga ke depannya. Terus tuh ada yang bilang tuh air panas tuh bagus banget sebenarnya. Ada kondisi tertentu untuk kompres dingin atau air panas. Gimana tuh kondisi? Nah kalau untuk air panas bagusnya itu biasanya untuk otot-otot yang lagi tight, lagi tegang-tegang itu biasanya bagus untuk yang pakai hangat. Cuma kalau untuk yang bengkak itu lebih dianjurkan pakai es. Jadi kalau buat air panas mungkin otot-ototnya udah tight gitu kan, udah mungkin kelelahan juga gitu kan. Terus kalau kompres mungkin buat yang habis bengkak tuh, habis cedera gitu kan, mungkin habis jatuh itu biasa bengkak, jadi itu lebih penting di kompres pakai es. Nah ini lagi Bar, jadi dulu itu karena mungkin gue orang daerah juga ya, jadi belum terlalu tahu tentang fisioterapi itu gitu. Setiap ada kejadian jatuh accident gitu, pasti banyak orang yang saranin untuk yaudah kamu mijit aja deh di sini gitu. Karena kalau mau ke fisioterapi kan mungkin misalnya kejadian malam nih, nggak mungkin kita tengah malam gitu. Jadi gini, sebenarnya tidak ada salahnya untuk pijit untuk masa sekalipun tuh nggak ada masalah, nggak ada masalahnya. Jadi ada kondisi tertentu juga mana sih yang bisa dipijit, mana yang bisa di kompres es, atau mana yang harus melakukan penanganan lain. Jadi kayak kondisi-kondisi yang untuk dipijit itu harus memang biasanya otot yang tegang. Jadi kayak misalnya baru jatuh bengkak itu dipijit sebenarnya nggak bagus.
karena di situ ada inflamasi. Ketika inflamasi itu jadi kemungkinan ada pecah pembuluh darah papiler. Itu ketika dipijit makin dia melebar, sehingga nanti bengkaknya itu makin lama di situ. Jadi harusnya dikompres, jangan dipijit. Bukan saya untuk merendahkan profesi lain ya, tidak. Cuma ada kondisi tertentu yang bisa dipijit dan yang enggak. Itu jadi bukan maksud merendahkan ya. Jadi memang penanganannya itu sebenarnya bukan langsung dipijit sih, betul kan? Benar. Misalnya nih, let's say kita ankle, Iya. buka kan? Jangan langsung dipijit kan ini ya. Betul. Mungkin dikompres aja dulu. Karena kita nggak tahu jaringan mana yang rusak. Ketika kita pijit, asal pijit itu nggak lihat kondisinya gimana, kondisi dari jaringan yang di dalam kan kita nggak tahu tuh. Kalau kita makin pijit, takutnya makin rusak jaringannya. Nah, harusnya mending kita kayak tes dulu, kemudian elevasi. Nah, jadi buat teman-teman misalnya kalian amit-amit ya mungkin lagi main basket atau olahraga apapun, terus ada accident apapun, jadi jangan langsung dipijit, dikasih es, kompres es. Terus ada yang sempet gue tau itu kulit tinggi bukan sih? Iya betul, elevasi itu. Jadi jangan dipijit lah kalau bisa. Ada bagian tertentu yang boleh dipijit, ada. Jadi ya semoga nggak terjadi apa-apa sih. Yaudah itu aja kali Bar ya. Thank you ya. Sama-sama. Oke, jadi itu tadi obrolan gue sama Albar. Terus sekarang gue mau ganti baju dulu. Dan habis itu kita cari tahu tentang West Physiotherapy ini, oke? Nah, tadi gue udah ngomong sama Albar yang tadi nanganin gue pas treatment. Sekarang gue ngobrol sama ownernya nih. Pak, perkenalkan dulu dong. Siapa? Nama Ya, namanya Docin. Nama saya Edo contohnya persis lu. Ya kan panggilan lu Docin, gak apa-apa. Edo aja Edo. Dok, Ya. jadi kenapa lu buat West Physiotherapy ini? Nah, karena kan kita di basket juga ya, banyak banget kan dari maksudnya banyak lah, kalau kita lagi main tuh pasti ada aja lah yang cedera. Nggak mungkin dalam satu pertandingan tuh nggak ada yang cedera, dan bahkan kita main-main biasa aja tuh pasti ada sakit. Mau kita nggak olahraga pun pasti ada kok keganggu ya, kalau duduk gini kok pegel ya, sakit ya gitu kan. Bukan nggak semua orang yang bisa gue periksain ke dokter lah, gue periksain gini ya. Rata-rata dari mereka kan kayak udah diminum nanti sembuh, nggak taunya impactnya malah bahaya. Nah ya udah, di sini kita mau perkenalin deh kayak fisioterapi gitu, yang ibaratnya tuh bisa jadi salah satu alternatif selain ke rumah sakit gitu. Dan kalau ke fisioterapi pun, kalau menurut kita wah ini harus ditangani sama rumah sakit, pasti kita kasih rujukan buat oh ini coba dikonsultasiin ke dokter buat nanti dilihat nih harus operasi atau gimana tuh. Jadi lu doain orang-orang cedera dong? Enggak. tapi gue sering celakain orang depan sini biar dia dong. Nah dok, terus berarti ini udah berapa lama ya? Ini udah dari bulan Februari berarti. Nah, 2020. nah terus kalau lagi COVID gini ada home service nggak sih atau cuma harus doang? Ya kan kalau misalnya dari COVID gini kan pemerintah juga saran kita untuk PSBB di rumah aja gitu kan. Kalau misalkan ada yang tempatnya jauh terus dia nggak berhalangan datang ke sini karena susah kendaraan umum atau apa, nah kita juga sediain home service gitu. Jadi nanti kita datang ke rumah, ikutin protokol kesehatannya juga, pakai masker, kita bawa hand sanitizer, bawa disinfektan, bawa alat dari sini juga untuk di home service. Nah itu jadi buat kalian yang mau di rumah aja juga bisa home service ya. Terus juga tadi gue datang ke sini semua sesuai sih sama protokolnya. Treatment juga menggunakan facial juga, terus pakai masker, pakai sarung tangan juga. Jadi sesuai lah dengan protokol yang pemerintah kasih anjuran ke kita gitu. Terus gue juga datang dicek suhunya, langsung pakai hand sanitizer juga. Dan selesai treatment juga jangan lupa buat cuci tangan. Gue suka sih sama konsep West Physiotherapy ini. Ruangannya juga nyaman. Gue pikir bakalan kecil gitu masih tempat, ternyata panjang gitu ke dalamnya dan nyaman sih. Kalau menurut gue sih nyaman. Terus warna-warna coklatnya itu karena kebetulan gue juga suka warna coklat, jadi kayak bikin nyaman aja lah gitu lah. Ini sebenarnya gue bikin ini cuma buat lo doang, ini juga. Oh serius? Nanti kalau gue balik berubah nih warnanya. Kita ganti dekor lagi. Nah terus dok, di sini sekali terapi berapa sih? Di sini untuk treatmentnya 1 kali terapi nih, ada prosesnya nih. Oke. Untuk 1 kali terapi, ini terapi pas latihan itu udah 250, berarti itu udah termasuk sama konsul, exercise-nya. Kan ada ya beberapa pasien tuh yang misalnya ada sakit di bagian tertentu, ini nggak bisa 1 kali treatment gitu, harus treatment beberapa kali. Nah kita sediain paket gitu. Paket 5 kali pertemuan. 5 kali itu lebih murah, itu kenanya jadi 1,1. Nanti gue insert
price listnya. Iya, price-nya. Konsul mau konsul doang juga bisa. Tapi kayak tadi- konsulnya harus datang sini atau ada bisa cek? ya harus datang kan mau diperiksa juga. Oh, maksudnya biar diperiksa. Ya, jadi kayak yang tadi gue bilang kalau misalnya ada sakit tapi dia masih aduh gue harus ke rumah sakit, gue harus periksa ke dokter atau gimana ya, ini sakitnya impactnya bakal bahaya atau gimana ya, bisa konsultasi dulu tuh. Terus di sini juga ada sport massage regional, jadi mungkin kayak buat rilis gitu bukan sih? Iya, Cuma jadi buat bukan yang massage yang full ya, jadi cuma kayak misalnya ada satu bagian tight tegang gitu kan. Iya. Terus juga mungkin buat yang olahragawan juga bisa bikin pakai tapping di sini kali ya. Ya kita di sini sediain tapping Oh, ini juga masih sama- jual tapping Ini atau? jual tapping sama bisa jasa Dipasang. sama masang juga. Jadi buat teman-teman yang mau olahraga, suka olahraga juga bisa mungkin suka pakai tapping ya, entah buat gaya-gayaan atau memang cedera tuh bisa pakai sini dulu kali ya. Oh, itu buat gaya. Ada juga yang buat gaya-gayaan dong, biar Wah. kelihatan keren gitu di lapangan. Bisa order di sini nggak apa-apa buat gaya-gayaan juga kalau mau. Ya, jadi buat teman-teman yang di daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, Ya Jakarta Barat. yang mau terapi juga bisa langsung datang ke West Terapi. Ini alamatnya sini dok. Ini di Jalan Puri Kembangan nomor 10C. Ya itu pokoknya kalian bisa di West ada nggak sih di Maps gitu? Ada di Maps ada. Bisa langsung kalian datang ya. Ya udah gitu aja deh dok. Tapi ini kan West Terapi dok. Kayaknya gue jauh kalau mau kesini. Kita buka yang di South juga nggak? Bisa. Oke, kita buat West, South, North. Kalau kalian mau juga hubungin kita aja. Ngomong apa nih? Ngomong aja. Tadi gue udah habis makanan. Apa ya? Ini makanan dari Mentai Bro. Ini rice bowl-nya. Ini mentainya. Oh ini mentai bro. Mentai Bro. Ini udon. Ini salmon. Mentai. Baper bro. Ya emang kita kasih nasinya juga dari beras Jepang ya. Japanese rice. Terus kalau mau beli gimana dok? Harus punya duit. Halo subscriber bangsat. Opening ya.